tolak ukur keberhasilan seorang pria adalah bagaimana bertanggung jawab dengan keluarganya. Halo teman-teman, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya Farid Akbar ya, saya di Jakarta, di rumah saja, dan insya Allah tetap produktif Bapak Ibu ya. Semoga Anda di rumah juga sehat-sehat saja. Nah Bapak Ibu, di penghujung acara ini Bapak Ibu ya, tadi Bapak Ibu sudah dapat banyak sekali informasi ya. Pembicara pertama Pak Japrial, lalu Bu Melinda, Pak Yowas, mereka semua orang-orang yang sudah membuktikan Bapak Ibu ya, bukan sekedar teori. Nah, yang paling penting di akhir acara ini adalah bagaimana dengan kita, bagaimana dengan Anda, apa yang dapat manfaat dari acara ini, betul? Betul ya? Nah, saya juga pernah mengalami di posisi Anda di akhir acara seperti ini, diperhatikan, akhirnya saya bingung, ya, kalau saya mulai bisnisnya nanti untung apa rugi ya? Ya, akhirnya banyak mempertimbangkan, akhirnya muncullah ketakutan-ketakutan, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin benar-benar dapatkan manfaatnya dan sederhana, simple Pak, rubah niat Anda tadi, ya, untung apa rugi, ya, dapat apa enggak dapat menjadi niat untuk belajar Bapak Ibu ya. Karena kalau Anda niatnya belajar Bapak Ibu ya, insya Allah Bapak Ibu ilmunya Anda dapat, perkembangannya pun Anda juga bisa dapatkan. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin izin memperkenalkan diri Bapak Ibu ya, saya di Jakarta ya, saya lahir juga di Jakarta. Keluarga saya Bapak Ibu latar belakangnya ayah saya seorang pengusaha ya, ibu saya seorang ibu rumah tangga saja Bapak Ibu. Nah, saya anak keempat dari 5 bersaudara. Oke, nah saya kebetulan laki-laki yang pertama ya, kakak saya wanita semua. Nah Bapak Ibu saya yakin mungkin di sini ada juga ya yang laki-laki. Kira-kira kalau dengar kalimat laki-laki pertama, apa yang ada di pikiran kita kira-kira? Wah, tanggung jawab Pak. Wah, kebanggaan Pak. Wah, pokoknya kalau waktu kecil kita dipuji-puji gitu lah ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, seiring dengan waktunya, ketika mulai SMA, ketika mulai kuliah, apalagi sudah lulus kerja, bayangkan ya, kalau laki-laki pertama itu pertanggungjawabannya luar biasa sekali Bapak Ibu ya, bukan cuma di dunia tapi di akhirat ya. Karena ayah saya waktu itu meninggalnya juga masih muda ya, saya masih usia 2 tahun. Ayah saya meninggal, akhirnya ekonomi keluarga ya terpaksa Bapak Ibu ya, harus benar-benar fighting-nya. Ibu saya luar biasa sekali, cuma lulusan SMA tapi bisa menghidupi 5 orang keluarga. Nah, hubungannya apa Pak sama bisnis ini Pak? Simpel Pak sebenarnya. Waktu itu saya bukan berpikiran pengen dapat mobil mewah, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Sederhananya bukan ke situ sebenarnya. Saya cuma mikir suatu saat ketika saya bertambah usia, ya, bagaimana saya bisa nafkahin keluarga saya. Ya, saya kalau ngelihat foto ini Bapak Ibu, saya selalu flashback. Apalagi sekarang nih momen-momen ya, orang lagi mudik Pak. Kepikiran nggak? Ya, mungkin sekarang banyak ketemu seperti ini. Bapaknya, anak yang pertama di depan, anak kedua di belakang, yang di belakangnya baru istrinya. Bapak Ibu terus terang, ketika lihat foto ini mungkin kita ketawa Bapak Ibu. Tapi ini dah waktu itu gambaran hidup saya kalau saya nggak bisa ngasih yang terbaik buat keluarga saya Bapak Ibu. Apalagi sekarang dengan adanya Gojek online Bapak Ibu yang marak sekali. Saya yakin bukan gara-gara cita-citanya pengen jadi Gojek online, tapi ini yang namanya hidup terpaksa Bapak Ibu ya. Sekedar untuk menghidupi keluarga karena nggak punya pilihan lain. Nah, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu pertimbangkan benar-benar, pelajari benar-benar usaha ini Bapak Ibu supaya ini nggak kejadian. Alhamdulillah dari saya pribadi setelah saya jalankan, tentunya nggak mulus-mulus saja, jangan berharap sesuatu yang mulus Bapak Ibu di awal. Banyak sekali perjuangannya, pelajarannya banyak sekali, tapi alhamdulillah ujungnya nanti kalau Bapak Ibu tahu, Anda punya visinya, ujungnya akan sangat layak diperjuangkan. Ya. Nah, untuk mendapatkan visinya Bapak Ibu, saya izin untuk sharing apa aja yang sudah didapatkan ya, karena yang namanya bisnis, yang namanya kerja, ya kita harus tahu nanti yang kita dapatkan apa. Setuju ya? Bukan untuk pamer-pameran ya, karena kalau saya bisa dapatkan, Anda juga bisa dapatkan Ibu ya. Apa aja Pak yang terbaik buat keluarga? Salah satunya ya, saya juga dapat trip tadi ya di 3 benua Bapak Ibu. Saya hanya tunjukkan sebagian saja ya. Yang pertama ini di Spanyol Bapak Ibu ya. Ini saya fanatik bola Bapak Ibu, gila bola ya. Buat Anda yang gila bola Bapak Ibu ya, saya tahu Bapak Ibu saya anak PS, saya anak futsal dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu zona nyaman kita, mungkin itu yang harus kita korbankan. Tapi tenang Bapak Ibu ya, yang namanya pengorbanan, Allah melihat Bapak Ibu dan Kiansi membalas ya, langsung dapat tripnya ke Spanyol ya. Ini saya fans Real Madrid Bapak Ibu ya, saya dapat jalan-jalan ke Real Madrid ini dari Kiansi Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua saya juga ke Australia Bapak Ibu ya, namanya dulu Bapak Ibu Bujang Lapuk ya.
namanya jualan obat. Ya kan Anda mungkin gengsi nih. Aduh, apa kata teman saya? Apa kata pacar saya? Apa kata mertua saya kalau saya jualan obat, Bapak Ibu? Waktu itu saya putuskan gengsi, Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau benar-benar ini bisa terjadi, Bapak Ibu ya, pianci yang makan jalan-jalan itu Anda tanggung, Bapak Ibu ya. Yang tadi nggak ada yang mau, wah bisa sampai foto romantis kayak begini ya. Saya doakan juga Anda bisa dapatkan. Nah, yang lebih menarik Bapak Ibu, ya di awal saya nggak didukung sama keluarga saya, Bapak Ibu. Orang tua saya menentang, ya bayangkan ya, single mother gedein anak sampai kuliah, D3 teknik sipil, lulus, ujung-ujungnya jualan obat ya. Saya pasti diomelin habis, Bapak Ibu ya. Nanti Anda mungkin akan ngalamin hal yang serupa ya. Anda tertarik sekali, Anda serius sekali jalankan, tidak didukung sama keluarga. Ya, waktu itu sebenarnya bukan masalah langgar atau enggak, setuju atau tidak, Bapak. Ini cuma masalah beda sudut pandang. Ya, makanya saya bilang luruskan untuk jalan usaha ini untuk belajar, Bapak Ibu ya. Ketika dapat reward ya kasih buat mereka ya. Yang tadinya tidak mendukung, kalau sudah dapat hasil ya insya Allah paradigmanya akan berubah langsung ya. Ini orang tua saya gratis, adik saya juga gratis, istri saya gratis, anak-anak juga cuma bayar infan, Bapak Ibu ya. Nah, karena adik saya juga bintang 8, istri saya sudah bronze lion juga. Wah, seru lah pokoknya. Di mana lagi kita bisa jalanin bisnis bareng-bareng sama keluarga tanpa ada risiko. Oke? Anda nggak suka jalan-jalan, Pak, ada nggak report yang lain? Nah, saya juga dapatkan motor, Bapak Ibu. Ini juga gratis, Bapak Ibu. Nah, ini dulu kalau saya pikir, wah, saya nyari motor aja harus cari DP termurah, kredit terpanjang. Itu siksa, Bapak Ibu ya, waktu masih kuliah, nggak punya penghasilan. Tapi lewat bisnis ini dikasih gratis. Oke? Nah, yang paling berharga sebenarnya salah satu salah jalankan usaha ini itu gara-gara harga diri. Waktu itu kami di Jakarta, ketika ayah saya sudah tidak ada lagi, ekonomi turun, ya bahkan dari beberapa rumah tinggal sisa satu. Mobil tadinya punya, jadi tinggal nggak ada. Nah, waktu itu ada pengumuman reward, ini saya kejar habis-habisan. Itu ya, dikasih mobil niaga gratis. Waktu itu senilai 200 juta. Ya. Dan saya benar-benar niatnya tulus ya, ini saya kasih ke orang tua saya, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya derajat keluarga dia. Apalagi kayak besok nih, Lebaran, pasti kan kumpul keluarga, betul nggak? Ketika kumpul nggak punya kendaraan, aduh, itu kayaknya gimana ya? Ah, ini keluarga gagal, ini keluarga berhasil, itu nggak enak banget, ya. Jalankan usaha ini, Bapak Ibu, Anda insya Allah bisa perjuangkan nilai harga diri keluarga Anda. Dan satu hal yang paling penting, Bapak Ibu, kalau niatnya buat diri sendiri, pengalaman saya nggak jadi, ya, karena kita jarang termotivasi untuk kehidupan diri sendiri. Tapi kalau niatnya buat kasih ke orang tua, buat kasih ke istri, Bapak Ibu, itu dianggap ibadah dan balasannya luar biasa, Bapak Ibu ya. Di tahun selanjutnya, Bapak Ibu, saya dikasih mobil gratis BMW, Bapak Ibu, karena tembus beberapa kualifikasi, ini gratis. Ya, bayangkan tadinya motor aja harus nyicil, dikasih mobil BMW 320 Sport, Bapak Ibu, nggak dikenakan biaya, Bapak Ibu. Ya, benar-benar tinggal tuker KTP. Ya, mungkin Anda nonton di YouTube, katanya ulama, hindari nih bisnis kayak begini-begini nih, nanti mobilnya dikasih kredit, ya. Mungkin namanya nanti nama perusahaan atau dipotong bonus ya. Mungkin di perusahaan lain iya Bapak Ibu. Tapi karena Tiansi sudah syariah, BPKB nama sendiri Bapak Ibu ya. Nanti Anda bisa tulis mau nama istri Anda boleh, ya mau nama Anda boleh, mau nama anak boleh Bapak Ibu ya. Ini saya kasih ke istri saya Bapak Ibu ya. Bayangkan ya, cuman dia nih yang mau nih sampai jualan obat ya. Tapi yang namanya istri penjual obat, insya Allah Bapak Ibu ya. Manfaat ya, sebenarnya nggak se ekstrim itu juga. Anda juga bisa jalankan bisnis ini secara profesional Bapak Ibu. Nggak mesti harus maksa jualan, tidak Bapak Ibu ya. Ikutin programnya dari One Vision, Anda bisa kembangkan lebih lanjut. Nah, lalu saya upgrade lagi Bapak Ibu, karena waktu itu memang impian saya bukan BMW, Bapak Ibu, saya cita-cita Mercedes 300 Coupe ini Bapak Ibu, tapi harganya ampun-ampun ya. Nah, Bapak Ibu ingat ya, tujuan untuk belajar, lillahi ta'ala, luruskan Bapak Ibu, yang tadinya nggak mungkin. Memang pakai otak kita nggak akan mungkin, tapi kalau udah kita benar-benar bantu tim, kita benar-benar minta berkahnya, nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu ya. Saya bisa tembus ini semua Bapak Ibu. Dan ini juga saya sudah ganti lagi Bapak Ibu. Sekarang saya pakai BMW 328 Sport yang saya masih pakai sampai sekarang. Alhamdulillah. Enak banget Bapak Ibu ya. Kalau misalkan parkir Bapak Ibu, wah itu udah bos-bos aja Bapak Ibu ya. Cuman hati-hati kalau parkir pakai mobil Eropa biasanya nggak ada kembalian. Nah, lalu alhamdulillah Bapak Ibu ya, tantangan terberat saya terutama di Jakarta adalah membeli rumah, terus terang. Ya, saya Muslim, Bapak Ibu, saya sangat percaya yang namanya riba itu nggak akan memberikan solusi, tapi justru akan membawakan masalah. Dan bahkan banyak sekali orang yang akhirnya terhimpit hutang, bermasalah keluarganya, bermasalah dirinya, harga diri hancur gara-gara hutang, Bapak. Tapi saya mikir, di Jakarta ini harga rumah ampun-ampun.
Ya, kembali Pak, luruskan niat kita untuk belajar, ya, tetap tawakal, minta sama yang di atas, Bapak Ibu. Alhamdulillah, baru sekitar minggu lalu kita bisa beli tanahnya dulu, Bapak Ibu ya, lunas ya. Kalau Anda tahu mungkin di Jakarta Anda bisa googling sendiri harga per meternya berapa. Ini luasnya 146 meter, Bapak Ibu, di Kayu Putih, ya, di daerah Romangun, termasuk daerah yang bagus juga. Ini kita beli cash. Nah, desainnya seperti ini ya. Nanti ada 3 tingkat, ada juga kolam renang kecil. Karena anak-anak saya juga masih kecil, Bapak Ibu ya. Interior juga kita bisa milih, Bapak Ibu, karena memang sudah punya rencana keuangan yang bagus. Yang tadinya berpikir harus kredit, ini sebenarnya otak kita sekarang bisa kebeli cash semua, Bapak Ibu ya. Ini desainnya. Karena work from home, kita bikinnya cozy, Bapak Ibu ya. Bukan rumah yang empat-empatan. Nah, tantangannya Pak sekarang, bagaimana Pak cara membangunnya? Ya, kalau dilihat dari hasil ya, kemungkinan berarti ini nggak gampang dong Pak. Ya, saya setuju. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu, ambil keputusan sekarang buat apa? Menurut saya Bapak Ibu, terutama yang laki-laki, tolak ukur keberhasilan seorang pria adalah bagaimana bertanggung jawab dengan keluarganya. Jangan sampai kita yang asal-asalan, kita yang rusak, kita yang hancur, anak, istri, orang tua kita yang susah, Bapak Ibu ya. Yuk jadikan bisnis ini sebagai solusi Bapak Ibu untuk mempertanggungjawabkan mereka secara dunia dan akhirat. Nah, oke Pak, saya setuju Pak. Tapi kan susah. Saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa ngomong sama orang, saya nggak biasa bisnis Pak. Betul kalau kita ngomongnya saya Pak. Bener ya? Saya juga nggak bisa jualan Pak. Saya gengsi sekali yang namanya jualan. Saya nggak suka nawar-nawarin sesuatu ke teman, ke orang ya, karena teman biasanya ngomongnya nggak enakin. Saya nggak suka juga dibilang penjual obat, Pak. Ya, ingat itu kalau kita ngomong saya. Bagaimana kalau kita ngomongnya kita, Pak? Karena di bisnis ini kita bukan sendirian, Pak. Ya, langkah paling sederhana, wujudkan impian Anda tadi, wujudkan rencana masa depan Anda tadi, bukan sendirian, tapi bersama tim Anda. Kadang kita terlalu melihat masalahnya ini, Pak, masalahnya ini, tapi kita lupa kiri kanan kita nggak bentuk. Kalau Anda punya masalah yang besar, Bapak, pastikan Anda bantu tim yang besar. Ya, it's not what stand in front of you, bukan musuh di depan kita, Pak, yang paling penting. Tapi siapa teman-teman kita untuk hadapin peperangan di dunia ini? Dunia makin gila, Pak, dunia makin ribet, Pak. Kalau kita bertarung cuma sendirian, habis, Pak. Cuman lewat bisnis ini, Pak, saya bisa ketemu dengan orang-orang luar biasa ini ya. Saya bisa seperti ini karena mentor saya, Director Five Diamond, Pak Rizky Kanata, visinya benar-benar saya serap, Bapak Ibu. Dan saya juga beruntung punya orang-orang yang percaya dengan saya, Pak. Saya mau garis bawain, Pak, orang-orang ini tadinya 99% tidak ada yang saya kenal, Pak. Saya hanya kenal di online, saya hanya kenal di jalan, Bapak Ibu. Tapi Allah memberikan pasukan terbaik selama kita. Nah, mungkin ada berpikir, wah ini bisnis luar biasa banget. Wah, Mr. Lee-nya mungkin hebat, wah produknya. Mungkin, Pak. Mungkin. Tapi ada satu hal yang Anda nggak bisa bantah, yaitu Bapak Ibu, saya punya 2 kutipan yang sangat benar saya yakini adalah ketika Anda membantu orang lain, maka Allah sendiri yang akan membantu kita. Tugas kita di bisnis ini sebenarnya bukan cuma jualan, tapi kita tawarkan produk untuk membantu mereka. Tugas kita sebenarnya bukan menarik orang, Pak, supaya orang join, bukan, Pak. Tapi kasih solusi buat hidup mereka lewat usaha ini, maka kita juga akan dibantu. Dan itu juga disetujui oleh Robert Kiyosaki ya, pakar investasi dunia. Network marketing adalah bisnis yang paling sempurna buat orang yang suka. Sekarang dunia lagi kacau, Pak. Kita tugasnya menolong mereka lewat usaha. Oke? Nah, penutup dari saya, Bapak Ibu ya, saya mau cerita ada 3 tipe orang nyasar, Pak. Ya, yang pertama, tidak sadar kalau sedang nyasar. Waduh, jalan aja ngobrol. Lah ini kita di mana ya? Itu kalau di teorinya, Pak. Tapi faktanya teman-teman Bapak Ibu, banyak sekali anak lulus SMA, oh ya udah kuliah. Habis kuliah kerja. Sadarnya pas udah tua. Lah ini kok nggak jadi apa-apa ya? Itu tidak sadar kalau sedang nyasar. Ada yang ekstrim, Pak, ya. Sadar nih sedang nyasar, tapi terus aja bablas. Ah, ngapain lah bis. Udah, habis sekolah, kuliah aja, nggak usah bisnis-bisnisan. Habis kuliah kerja yang benar, nggak usah bisnis-bisnisan, nggak usah aneh-aneh. Ya, baru pas tua sadar, loh iya, saya nggak bangun aset, saya nggak punya bisnis. Bagaimana dengan masa depan saya? Usia udah nggak punya, Bapak Ibu. Itu orang yang sadar, tapi bablas aja, Bapak Ibu. Saya yakin Anda nggak mau seperti itu. Itu hidupnya penuh penyesalan, Pak. Ya, tapi ada ketiga, Bapak Ibu, orangnya sadar, nyasar. Woi, nyasar nih, Pak. Dia lihat lagi mapnya, oh ini ternyata belok kanan.
ya udahlah kita belok. Ya, saya yakin beberapa dari Anda sudah punya rencana masa depan. Tapi coba cek kondisi sekarang, posisi kita. Cek ke depannya kita mau jadi apa. Mungkin nggak kita tembus dengan cara-cara yang biasa. Kalau memang lewat bisnis ini bisa menolong Anda untuk mencapai impian Anda, untuk berbuat lebih banyak, lebih baik, Bapak Ibu, dan untuk masyarakat banyak orang, Bapak Ibu. Ambil usaha itu. Mulai dari apa yang mulai? Anda bisa mulai dari beberapa paket. Nggak punya modal pun Anda bisa mulai. Dengan satu tujuan, niat untuk belajar. Oke, doa dari saya untuk Anda semoga sukses di bisnis ini, Bapak Ibu. Pegang erat mentor Anda, ketemu dengan mereka setelah acara ini. Saya Farid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.